Injil yang baru saja kita dengarkan merupakan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dari Injil kisah sengsara Yesus ini, kita diingatkan kembali betapa kasih Allah itu begitu besar kepada kita. Cinta Allah begitu besar kepada kita, sehingga Allah mau mengorbankan dirinya untuk kita di kayu salib. Dan karena salib inilah, maka kita juga diselamatkan. Dengan salib inilah, maka kita boleh menjadi hidup. Oleh karena itu pengorbanan Yesus di kayu salib ini mengingatkan kepada kita rahmat yang berlimpah bagi manusia, terutama bagi kita semua yang hadir di sini hari ini. Ketika kita mendengarkan kisah sengsara ini, mungkin kita bisa membayangkan satu, yaitu betapa mengerikannya dosa. Betapa mengerikan dari sebuah perbuatan dosa, sehingga membuat Tuhan kita mau mengorbankan dirinya untuk kita lewat kayu salib, lewat wafatnya. Oleh karena itu, dalam hidup manusia, kita tidak boleh terlepas dari salib, karena salib ini membawa kita menuju pada hidup yang suci. Dengan salib Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa manusia mampu melewati segala sesuatu dan kesulitannya, bahkan mengalahkan dosa-dosa kita walaupun itu cukup sulit. Tetapi kita mampu. Satu syarat yaitu mengikuti kehendak Bapa. Sama seperti Kristus. Jikalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Dan Yesus melakukan dengan setia perjuangan, perjalanannya, penderitaannya, wafatnya. Oleh karena itu tepat sekali dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dengan kata lain, Ia telah merendahkan dirinya sampai wafat di kayu salib. Dan pengorbanan inilah yang perlu kita renungkan, perlu kita juga ikuti sebagai anak-anak Allah. Pengorbanan Yesus ini sangat berharga seharusnya bagi hidup kita. Ya kita bisa bayangkan ya, kita manusia tetapi Tuhan mau mengorbankan dirinya. Itu di luar logika gitu. Tidak ada logika manapun gitu. Tuhan pencipta mau mengorbankan dirinya untuk ciptaan, untuk kita yang adalah ciptaannya. Oleh karena itu, ini sebuah tindakan, artinya ketika kita mau mengatakan bahwa ya saya mau melakukan kehendak-Mu Tuhan, saya mau mencintai-Mu Tuhan, ini bukan sebuah ucapan lagi, melainkan ini sebuah tindakan. Tindakan untuk sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan untuk terus-menerus melihat bahwa saya diciptakan bukan untuk kesia-siaan, bahwa saya ditebus bukan untuk kesia-siaan, melainkan saya ditebus untuk sesuatu yang baru, dan saya boleh menghidupi hidup yang baru. Dan kita mau menghidupi rahmat ini dalam hidup kita 1 minggu ke depan dengan pekan suci ini. Lalu bagaimana pertanyaan supaya kita sungguh-sungguh bisa menghargai pengorbanan Kristus? Ya.
Sengsara yang sungguh kita dengarkan tadi luar biasa begitu ya. Dusta daripada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, membawa dampak yang luar biasa. Artinya ya dosa tadi membawa hal yang luar biasa. Nah, dari situ bagaimana caranya? Yang pertama-tama ya mungkin setelah Minggu Palma ini kita boleh mengambil satu keputusan kecil dalam pekan suci ini, bahwa saya mau menghargai cinta Tuhan dengan cara mencintai Tuhan dan sesama saya. Mulai dari keluarga saya. Bagaimana saya membangun relasi yang indah dengan keluarga saya, dengan saudara-saudari saya. Walaupun tidak mudah, mungkin kita terjadi konflik di antara saudara-saudari kita, keluarga kita. Tetapi kita mau matikan diri kita, mau mengatakan, ya saya juga mau disalibkan, untuk sungguh-sungguh masuk dalam relasi kasih bersama dengan keluarga saya dan saudara-saudari saya. Lalu yang kedua, membangun hidup rohani yang baik selama satu pekan suci ini. Artinya kita menyiapkan hati, walaupun kita sibuk ya, bekerja sana sini, itu kegiatan kita sehari-hari. Tetapi bukan berarti kita juga tidak bisa menyiapkan hati kita masuk dalam pekan suci ini. Kita mau sungguh-sungguh melakukan, ya misalnya berdoa setiap hari, membaca sabda Tuhan, merenungkan setiap harinya bagaimana berharganya penderitaan Tuhan buat saya, wafat Tuhan bagi saya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mari kita juga terbuka akan pertobatan dan belas kasih Allah. Kenapa? Karena penting untuk bertobat, karena pertobatan ini akan membawa kita juga pada sebuah sukacita. Gitu. Kita bayangin ya, kalau kita punya penyakit juga, biasanya dokter akan memeriksa, dan ketika harus dioperasi ya memang sakit, gitu ya. Tetapi dari sakit tersebut Tuhan mau mencabut dosa-dosa kita dengan bertobat. Dan pertobatan dilakukan dengan cara hal yang sederhana, yaitu pengakuan dosa. Karena disitulah belas kasih Allah akan dicurahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, marilah hari ini, malam hari ini kita memohon satu rahmat supaya dapat menghidupi hidup kita satu minggu ini secara full, yang mengantarkan apa? Memberikan kekuatan kepada kita akhirnya menjalani hidup kita selanjutnya sampai akhir hayat hidup kita. Dan kita mohon rahmat, mungkin kita mengatakan bahwa saya sulit untuk melepaskan dosa ini, saya sulit untuk melepaskan ini. Kita minta rahmat supaya Minggu Palma ini menjadi sumber kekuatan bagi kita menuju pada kesucian dan kekudusan dalam pekan suci ini. Oleh karena itu mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan.